Obrolan Power dengan saya Vina. Saya Vini. Dan saya Erin. Oke, jadi di episode kali ini kita mau membahas bagaimana kita bisa merubah kelemahan kita menjadi sesuatu kekuatannya kita gitu. Jadi mungkin banyak banget orang di luar sana yang masih bisa relate bahwa kayak kelemahannya kita itu nggak bisa diapa-apain gitu kesannya. Jadi kayak udah pertanda bahwa kita udah kayaknya mendingan gak usah melakukan apapun gitu, gak usah ada tindakan apapun. Tapi kalau menurut kalian sendiri, apakah sebaiknya seperti itu atau ada cara tersendiri untuk merubah cara pikir ini gitu? Kalau saya melihatnya tuh lebih ke arah apa ya, mungkin titik pemberhentiannya kali ya, itu lebih ke arah yang dimana kita menafsirkan atau lebih memahami sebenarnya titik pemberhentiannya itu apa sih, apakah itu memang karena kelemahan kita atau karena faktor-faktor yang lain seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihatnya, oh itu sisi kelemahan kita dan itu malah menjadi suatu masalah seperti itu, terkesannya bahwa apa ya, sebagai individu terlihatnya seperti bahwa orang itu gampang menyerah, terlihat seperti itu. Padahal titik kelemahannya itu atau titik yang dimana kayak Vina bilang bahwa oh apakah aku harus berhenti, sebenarnya sih enggak. Sebenarnya kita hanya butuh untuk melakukan tindakan yang mundur selangkah, mengobservasi kembali, lalu membuat planning apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan atau melewati tantangan tersebut seperti itu. Tapi memang benar bahwa kebanyakan orang di luar sana masih yang melihatnya sebagai yang itu suatu hal yang nggak bisa diapa-apain, karena dia tahu bahwa itu adalah kelemahan mereka, tapi mereka tidak menganggap kelemahan mereka itu adalah sesuatu yang bisa dirubah. Sedangkan mereka melihat kelemahan mereka adalah tanda untuk mereka untuk berhenti seperti itu. Nah, itu suatu hal yang menurut saya seharusnya itu tidak dilakukan seperti itu. Malah harusnya mereka melihat pemberhentian itu sebagai tanda, oke, mari kita beristirahat dulu, mundur dulu, mengobservasi dulu, lalu kita membuat planning ke depannya. Oke, tapi kalau menurut kamu? Kalau saya melihat suatu kelemahan itu, mungkin kalau kita bisa definisikan ya, suatu kelemahan itu biasanya adalah skill atau mungkin parts dari diri kita, bagian dari diri kita yang belum terdevelop gitu. Jadi saya mungkin mau menggarisbawahi kata belum gitu ya, bahwa bagian ini atau kelemahan kita ini masih bisa kita kembangkan kok gitu. Bukan berarti bahwa itu seperti yang kalian bilang, bukan berarti bahwa itu menjadi suatu titik berhentian gitu loh, tapi merupakan suatu titik untuk kita mengevaluasi diri. Apa sih yang membuat kita kesulitan sebenarnya di satu situasi ini dan kita merasa bahwa ini adalah suatu kelemahan. Nah, apa sih yang belum terdevelop dengan baik? Apa sih yang kita masih kurang gitu loh di suatu sisi ini. Nah, kalau misalnya kita masih kurang, berarti kan kita masih bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu. Atau bahkan mungkin dengan titik perberhentian ini atau dengan kekurangan kita ini, kita bisa merefleksi diri kita bisa melihat diri kita, oh ternyata kekurangan kita di sini, kurang lebih karena apa sih kok kita belum terlalu develop dengan skill ini gitu. Nah, jadi itu menggunakan kesempatan kita untuk berkembang lebih jauh lagi gitu. Bukan hanya sebagai suatu hal yang oh berarti kita nggak bisa nih di satu situasi ini atau nggak bisa di dalam skill tersebut, enggak gitu. Tapi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melihat, merefleksi diri dan juga mengembangkan diri di titik tersebut atau di kelemahan kita ini yang kita mengalami kesulitan misalnya gitu. Jadi kalau saya lebih melihatnya itu sebagai suatu kesempatan, atau mungkin kalau sekarang banyak yang orang bilang dengan growth mindset gitu ya, mindset untuk terus berkembang gitu loh. Jadi dengan ini kita bisa melihat bahwa oh kekurangan kita di sini, kesempatan kita berkembang ya di situ gitu loh. Jadi itu menjadi suatu titik
eh, kesempatan ya gitu. Jadi menurut kamu itu ini adalah kesempatan, mungkin jatuhnya jadinya menurut kalian berdua ya. Menurut kalian berdua ini adalah kesempatan untuk kita mengobservasi diri kita sendiri dan kondisinya juga. Betul. Iya, betul. Jadi kita tahu langkah apa yang harus kita ambil. Bisa jadi masalahnya itu sebenarnya karena faktor tertentu dalam diri kita, bisa jadi faktor di luar yang tidak mendukung gitu ya. Tapi dengan catatan bahwa itu bukan menjadi suatu hal yang mustahil gitu. Karena di saat kita melihat ke diri kita, di saat kita melihat ke dalam suatu situasi dengan lebih detail gitu kan, akan ada persepsi-persepsi baru juga yang pasti kita dapatkan, entah untuk diri sendiri ataupun untuk situasi tersebut. Jadi dengan kesempatan yang istilahnya diberikan ini, menurut kalian bagaimana caranya kita bisa mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan kita? Sebenarnya dengan mengadaptasi atau mengadopsi konsep growth mindset itu udah suatu hal yang bagus sih. Bahwa dimana kita harus berpikir bahwa itu adalah bidang dimana kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengadaptasi konsep itu adalah dengan cara kita mundur, seperti yang tadi kita bilang. Kita mundur, mengevaluasi. Lalu apa yang kita lakukan di saat mengevaluasi? Adalah kita menerima kelemahan tersebut. Lalu apa yang kita lakukan setelah menerima kelemahan tersebut? Adalah membuat suatu perancangan atau plan. Apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Apakah kita akan meminta tolong kepada orang lain yang memiliki bidang tersebut sebagai kekuatan mereka, atau kita menggunakan kelemahan tersebut untuk kita belajar lebih dalam lagi mengenai diri kita sendiri? Nah, itu suatu plan atau suatu perancangan yang butuh dimengerti oleh si individu. Karena untuk untuk meminta tolong kepada orang lain itu sangatlah sulit gitu, apalagi terutama kalau misalnya kita bilang bahwa orang itu independen, itu menjadi suatu hal yang mungkin ego mereka tidak akan bisa menerima itu, pride mereka tidak bisa menerima itu. Sedangkan untuk menerima sisi kelemahan mereka, itulah dimana kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Setelah itu, apa yang kita bisa lakukan adalah setelah merancang itu, antara kita menerima pertolongan orang lain atau tidak, adalah menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar. Mau belajar dari orang lain atau belajar dari misal materi-materi di tempat lain seperti internet, atau belajar dari buku atau apa. Nah, itu kan suatu hal yang harus si individu tahu bahwa semua kesempatan itu, semua situasi itu adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih baik lagi. Makanya saya bilang bahwa konsep growth mindset itu adalah hal yang konsep yang cocok untuk diadaptasikan seperti itu. Kalau menurut Erin bagaimana? Kalau aku, selain growth mindset ya, salah satu hal yang selalu aku coba untuk tanamkan dan juga melihat banyak perubahan adalah dengan kita menjadi lebih compassionate, dengan lebih menyayangi diri sendiri, dengan memperlakukan diri kita dengan lebih baik lagi gitu. Karena gini, siapa sih yang nggak punya kekurangan? Siapa sih yang nggak punya kelemahan gitu? Karena kan itu semua bagian dari, maksudnya kita sebagai manusia itu kan multi dimension ya, banyak sekali aspek-aspek di dalam diri kita gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa menjadi manusia yang sempurna gitu. Jadi pasti akan ada kekurangan itu gitu.
Dan kekurangan itu ya kita bisa kembangkan gitu loh. Tapi kita harus bisa menerima bahwa kita nggak akan menjadi manusia yang sempurna gitu loh. Kita nggak akan bisa menjadi manusia yang tanpa kekurangan gitu loh. Jadi yang pertama adalah menerima diri kita sendiri bahwa ya kita manusia yang memiliki kekurangan. Dan dengan kita mengakui bahwa kita memiliki kekurangan, maka dari situlah kita baru mau belajar gitu. Kalau kita merasa kita nggak punya kekurangan, kan kita nggak mungkin mau untuk berkembang lebih jauh gitu kan. Kalau misalnya kita merasa bahwa oh aku kurang nih di bagian ini, baru kita mau belajar dan belajar gitu kan. Satu gitu. Kedua, memperlakukan diri kita dengan lebih baik. Di saat kalau misalnya kita gagal di dalam suatu hal gitu kan, misalnya nih ya, aku mau nanya nih ke kalian, kalau misalnya kalian gagal dalam suatu misalnya task atau tugas atau situasi gitu ya, atau mengalami kesulitan, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian memarahi diri sendiri, banyak keluar lagi kayak, kok gini banget sih, kok begitu banget sih gitu loh. Jujur kalau aku sendiri aku tipe yang kayak gitu karena mungkin karena aku tuh kalau misalnya itu di bidang yang aku benar-benar bisa, terus di saat aku melakukan kesalahan aku akan merasa kayak aduh kayaknya bodoh banget sih kok bisa gitu hal sekecil itu gitu yang bahkan kayak sebenarnya yang apa sih melakukan kesalahan sebenarnya udah apa ya kan, cuman ya gitu jadinya kayak greget gitu ya. Kayak merasa diri sendiri tuh kurang kompeten gitu. Gitu. Kalau kamu? Aku memang seperti itu sih, karena apa ya? Karena dari apa ya? Semasa hidupnya aku memang orang yang maunya tuh terlihat bahwa aku bisa melakukan apapun. Dan aku memang juga secara nature-nya aku memang orang yang kayak pengen belajar gitu. Jadi ketika kayak udah pernah dipelajarin, ketika sudah melakukan tugas tersebut tapi enggak sesuai harapan atau sesuai standar aku, ya aku malah otomatis malah menjadi seperti ya kan ini nggak bisa gini ya, bisa seperti ini. Tapi ya ada saatnya dimana aku bisa mempunyai kesadaran tersendiri bahwa kayak oke, ini salah. Berarti kita harus selanjutnya belajarin tentang ini lagi. Ada kesadaran dan ada saat juga yang ada saat yang emosi duluan gitu. Nah mungkin kalau bagi kalian yang mendengarkan atau yang menonton video ini juga, kalau misalnya kalian ingin sharing gimana sih reaksi kalian nih ya di saat kalian melakukan sesuatu, silakan di share ya pengalaman kalian gitu loh. Nah cuma kenapa aku nanya seperti ini adalah ingin melanjutkan poin yang tadi. Di saat kita merasa kok begini banget sih, kok begitu banget sih gitu kan, seolah-olah kita menjudge diri kita bahwa kita tuh nggak boleh melakukan kesalahan loh, ya kan? Tapi apakah itu mungkin? dan apakah itu akan, maksudnya apakah itu membangun motivasi kita? Mungkin untuk beberapa orang itu akan membangun motivasi kayak pokoknya gue harus lebih baik lagi gitu kan. Tapi dengan mengatakan bahwa aku harus lebih baik lagi, sedikit banyak kita memberikan kesempatan pada diri kita bahwa sebenarnya aku tuh bisa, cuma aku butuh kesempatan satu kali lagi. Itu saja sudah kita memperlakukan diri kita dengan baik. Ya, dengan positif. Dengan positif. Istilahnya kan kita tidak enggak menjelekkan diri sendiri. Jadinya mungkin suatu saat nanti ke belakangnya tuh bakalan susah banget lah untuk heal diri sendiri yang padahal hanya karena masalah kecil atau yang kayak kesalahan kecil yang nggak dimaafkan diri kita gitu. Dan juga mungkin untuk follow up yang Vina bilang ya, apakah kesalahan kecil itu merefleksikan kemampuan kita secara general? Nah, itu juga kan harus kita pikirkan. Iya kan? Iya kan? Apakah kesalahan misalnya nih kita salah nulis, typo, apakah itu berarti bahwa kita nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak memiliki skill literasi? Kan enggak juga, nggak seperti itu. Tapi pada dunia nyata, maksudnya
di saat kita mungkin untuk beberapa orang ada yang kayak lu nggak bisa kayak gini sih, lu kayaknya nggak bisa deh, benar-benar nggak bisa udah gitu. Itu dari orang lain, Nah. gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari orang lain, apakah kita punya kendali di dalam hal tersebut? Di satu sisi tuh apa ya, nggak baik juga kan untuk orang itu menghancurkan mental mereka gitu. Betul. Jadi Nah. faktor lah, ada faktor luar, ada faktor dalam. Iya, aku setuju banget. Maksudnya ada faktor luar dan ada faktor dalam, gitu loh. Jadi faktor-faktor ini yang harus kita juga tahu. Maksudnya gini loh. Kalau misalnya perkataan kritik dan maksud kritik ataupun mungkin kayak komentar-komentar ya, kita bilang komentar-komentar orang itu, kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin kadang-kadang gak enakin gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat apakah di dalam diri kita, apakah kita punya kendali dalam hal tersebut, gitu loh, ya kan? Nah, di saat orang sudah mengatakan kritik atau komentar yang gak enak, lalu kamu merespon dengan kayak, iya, kok bodoh banget sih, kok begini banget sih, Jadinya how do you feel? Gimana perasaan kalian? Seperti merasa lawan dunia. Iya kan? Karena nggak ada yang melihat kita. Gitu. Seolah-olah kayak apa ya? Kayak kita udah jatuh tertimpa tangga gitu loh. Udah jatuh dijatuhin sama orang, terus kita menjatuhkan diri kita sendiri. Bagaimana menurut kamu kalau kamu ada di situasi tersebut? Bagaimana kalau misalnya kamu bisa melihat diri kamu dari persepsi orang ketiga dan melihat seseorang yang udah jatuh, terpuruk, lalu dibuat lebih terpuruk lagi oleh dirinya sendiri? Pasti sulit gitu kan, berat gitu loh. Nah, makanya itulah kenapa pentingnya untuk kita tetap lebih, untuk kita tuh tetap membangun hubungan yang baik dengan diri sendiri, memperlakukan diri kita dengan baik gitu loh, sehingga kita simpel aja gitu loh. Maksudnya dengan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki itu, dengan kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mempelajari, melakukan sesuatu dengan lebih baik, itu pun sudah memperbaiki cara kita untuk memperlakukan diri kita gitu. Tapi itu sebuah suatu kesadaran ya, kalau saya bilang, bahwa kayak kesadaran itulah yang paling sulit, karena kita terbiasa dengan mendengarkan orang lain. Apalagi kalau misalkan masih kecil kan nggak mungkin punya kesadaran itu gitu. Betul. Tapi setelah dibentuk semasa hidupnya dia, semakin dewasa dia semakin yang namanya mendengarkan orang lain atau kurang mempunyai kesadaran tersebut, nah itu kan sangat sulit gitu untuk kayak benar-benar bisa membangun hubungan dengan diri sendiri. Padahal membangun hubungan dengan diri sendiri itulah yang membantu kita untuk lebih menyadari bahwa ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, itu yang bisa dibilang sangat sulitnya tuh di situ gitu. Apa ya, mungkin kalau kita bilang itu butuh waktu, butuh. Karena apa ya, kalau misalnya kayak kita bilang dari kecil gitu kan ya, itu adalah suatu kebiasaan kita mendengarkan suara orang lain, kasarannya seperti itu gitu kan. Kebiasaan kita untuk mendengarkan komentar-komentar orang gitu loh. Nah, sekarang merubah kebiasaan itu untuk mendengarkan diri kita sendiri akan butuh waktu gitu loh. Dan belum lagi kalau misalnya kita terbiasa untuk mendengar suara-suara atau komentar-komentar negatif yang membuat kita kurang percaya diri terhadap diri sendiri. Betul. Merasa bahwa kayak kita nih apa ya, kayaknya nggak kompeten atau mungkin suara kita tuh nggak penting untuk didengar gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kalian ada dari para pendengar atau yang menonton video ini merasa hal seperti itu, mungkin bisa dilihat balik lagi atau mungkin bisa direfleksikan lagi adalah kalau misalnya suara kalian itu tidak penting untuk diri kalian, lalu suara siapa yang paling penting di dalam diri kalian?
di dalam mungkin hidup kali. ya jatuhnya di dalam hidup ya, karena Hmm. banyak banget dari orang, apalagi mungkin murid gitu ya. Murid itu paling terpengaruh dengan komentar dari guru, teman-teman, apalagi kadang-kadang lingkungan lah yang sangat-sangat apa ya, mementingkan ada kayak bilang kayak ada rankingnya gitu. Jadi yang kayak ada hierarki ya. Jadi kayak untuk mereka tuh, jadi kayak misalnya mereka di bawah, terus mereka nggak bisa mencapai ke atas, mereka kalau merasa kayak aduh kayak bukan apa-apa, nggak bisa deh, kayaknya udah nyerah udah kayak gitu. Tapi di saat kita merefleksikan bahwa oh ternyata suara orang lain loh yang lebih penting, atau komentar orang lain loh yang lebih penting gitu kan. Nah, kita juga bukan berarti bahwa oh berarti memang suara kita tuh nggak penting, enggak gitu. Justru karena kita dengan kesadaran itulah kita bisa merubah gitu loh. Bisa merubah bahwa hey, apakah orang ini yang suaranya penting ini di dalam hidup kita ini, apakah orang itu tahu kehidupan kita dan diri kita luar dan dalam? Ya kan? Anggaplah teman, anggaplah guru, apakah dia tahu sisi kita misal saat di rumah? Misal orang tua, apakah orang tua tahu sisi kita saat di sekolah? Sisi kita saat kita berteman dengan yang teman-teman sebaya kita gitu kan? Jadi yang paling mengetahui diri kita luar dan dalam adalah diri kita sendiri gitu. Jadi dengan merefleksikan itu, saya harap para pendengar dan penonton yang melihat video ini bisa merefleksikan balik dan bisa mencoba untuk mendengarkan kembali suara diri sendiri gitu ya, untuk bisa lebih memperlakukan diri kita dengan lebih baik, untuk bisa membangun kepercayaan dengan diri sendiri juga. Ya, karena jatuhnya yang paling penting itu opini kita tentang diri kita sendiri. Sangat mempengaruhi untuk perkembangan diri kita. Ya, karena orang lain akan berkomentar apapun. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri dari komentar-komentar itu yang akan sangat-sangat sulit. Karena kita akan menginternalize atau mendengar dan menyerap semua komentar-komentar itu. Bayangkan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Ya kan? Hanya diri kita sendirilah yang bisa menjaga, memfilter komentar-komentar tersebut gitu. Ya, ini tadi sorry mungkin Makasih, ini kayaknya ada sempat kepikiran apa ya, mungkin seperti sebuah analogi kali ya untuk lebih mudah dimengerti, adalah bahwa anggaplah kalian itu karakter utama di dalam cerita kalian gitu ya, bahwa yang menulis cerita kalian adalah kalian, yang menulis omongan orang lain juga kalian di dalam hidup kalian, di dalam cerita kalian. Tapi pada akhirnya yang bisa melihat itu semua dan bisa mengevaluasi semua situasinya itu ya adalah diri kalian, karena kalian yang mengerti diri kalian, kalian yang menulis semua pembicaraan atau omongan dari orang-orang luar. Jadi kalian bisa lebih objektif dalam mengevaluasi situasi, bukannya orang lain seperti itu. Jadi dari sebuah faktor yang kita bahas tadi ini yang kita sebutin, karena kan faktor-faktor itu bisa jadi sesuatu hal yang kejam buat diri kita sendiri kan. Apakah itu akan mempengaruhi kita di masa depannya gitu? Kalau di masa depan pastinya ada ya. Karena kan kayak ada beberapa orang yang membawa trauma itu, ada beberapa orang yang tidak mencoba merubah sikapnya mereka gitu. Mungkin kalau ini Erik bisa lebih menjelaskan. Ada gitu loh. Ya mungkin nggak usah jauh-jauh lah ya, kalau misalnya kita selalu misalnya mungkin orang yang dengan pengalaman di masa lalunya, misalnya yang sering atau banyak diberikan komentar-komentar negatif gitu kan ya. Bagaimana mereka itu bisa mempercayai suara mereka sendiri gitu kan. Atau pola oposit dari itu adalah di mana case-nya mereka itu ya menutup diri gitu loh. Ya kan, mendengarkan komentar-komentar negatif itu kan bukan hal yang mudah gitu
gitu loh. Dan itu benar-benar emotionally draining sometimes gitu, benar-benar menguras emosi gitu ya. Jadi ada juga pola opositnya adalah orang yang hyper independent gitu loh. Ada juga orang yang jadi biasanya orang-orang hyper independent itu adalah misalnya mereka itu sangat-sangat sekretif, jarang banget yang namanya curhat atau berbagi. Mungkin memang sih nggak harus curhat, tapi kan terkadang di saat situasi-situasi tertentu kita butuh bantuan orang lain gitu kan. Nah, orang dengan hyper independence ini merasa bahwa mereka nggak mau meminta pertolongan orang lain, seperti bisa melakukan semuanya sendiri seperti itu ya. Merasa bahwa lebih baik dilakukan sendiri gitu, merasa bahwa kayak nggak percaya sama orang atau mungkin nggak mau ngerepotin orang to that extent gitu ya. Berarti jatuhnya mereka itu sudah terlalu merendahkan diri mereka sendiri. Tergantung bagaimana mereka melihat diri mereka gitu loh. Cuma memang ada beberapa situasi di mana orang-orang yang hyper independent ini adalah orang yang mungkin merasa bahwa dirinya itu nggak layak untuk mendapatkan pertolongan gitu loh. Itu juga bisa terjadi gitu loh. Jadi tinggal tergantung bagaimana respon orang ini terhadap pengalaman-pengalaman masa lalu mereka gitu loh. Terutama yang namanya yang tadi kita bilang, bagaimana mereka mendengarkan suara mereka sendiri, bagaimana mereka mendengarkan diri mereka sendiri gitu loh. Dimana tidak ada spasi atau tempat untuk itu, dan mereka bisa mendevelop antara dua, yaitu mungkin secara terbatas ya yang kita bahas di sini. Yang bisa mereka develop adalah antara dua. Yang pertama, mereka menjadi overly dependent sama orang karena mereka merasa suara orang itu lebih penting dan suara mereka tidak penting. Yang kedua, mereka bisa mengisolasi diri sehingga hanya fokus pada diri sendiri dan merasa bahwa mereka tidak bisa percaya terhadap orang lain. Karena mereka merasa dikecewakan terus-menerus dalam relasinya dengan orang lain gitu ya. Nah, itu bisa terjadi gitu. Jadi hyper independent person itu it's real and sometimes that happens gitu, dan itu memang benar-benar ada. Tapi kalau kayak gitu jatuhnya mereka punya trust issue gitu kan. Kebanyakan. Tapi kalau Jatuhnya ekstrim case ya. Ya, ini udah yang ekstrim. Iya. Kita ngomongnya kita udah yang maksudnya yang ekstrim hyper independent, itu berarti kan yang udah bukan lagi sebatas independen tapi udah lebih dari independen, di mana mereka sudah maksudnya benar-benar hanya mengandalkan diri sendiri dan tidak mau meminta pertolongan, sangat-sangat sangat-sangat sekretif, sangat bahkan mungkin untuk mendelegasi suatu task atau tugas itu berat untuk mereka gitu loh, dan bahkan mungkin cenderung tidak mau gitu loh. Karena mereka ya itu kurangnya kepercayaan itu. Oke, nah kalau aku kalau kita ngomongin hyper independent, aku tuh pernah baca artikel bahwa ada yang namanya hyper independent women. Nah, mumpung kita masih bulan-bulan yang ngomongin yang Women's International Day gitu ya. Sebenarnya hyper independent women itu kan berarti menjadikan suatu kasus klinis juga ya jatuhnya ya, bahwa suatu case yang ekstrim seperti itu. Nah, tapi apakah sebenarnya, mungkin pertanyaannya balik lagi adalah bagusnya kita menjadi independen atau enggak sih? Gitu. Karena kalau menurut aku pribadi, iya independen ada bagusnya dan pastinya ada bagusnya, ada tidaknya gitu. Tapi kalau menurut kamu yang lebih mengerti apa itu hyper independent person, sebenarnya bagusnya apakah kita menjadi independen atau enggak sih? Mungkin kalau misalnya ditanya bagus atau tidaknya, aku lebih ke arah sehat atau tidak. Nah iya betul. Oke, Kalau kita lebih kalau kata orang
orang yang berlebihan tidak bagus. Ya, kalau aku lebih melihatnya apakah ini sesuatu yang sehat atau tidak, sikap yang sehat atau tidak gitu loh. Karena gini, kita bisa independen iya gitu loh. Dan maksudnya bukan menutup kemungkinan banyak sekali orang-orang di luar sana yang sudah independen gitu ya, terutama para wanita selama ini yang sudah mencoba untuk bersaing secara kompetitif secara equal gitu ya dengan para kaum pria gitu kan ya. Tapi mungkin di sini harus dijelasin dulu ya, independennya tuh maksudnya apa kali ya. Kalau independen yang kita ngomongin itu sebagai wanita adalah orang yang bekerja pastinya, yang bisa menghidupi diri dia sendiri. Karena stereotipnya atau gender role adalah harusnya laki-laki yang Menafkahi. Iya, betul sekali. Nah, sedangkan di sini kita melihatnya adalah perempuan bisa menafkahi diri mereka sendiri, bisa menjaga diri mereka sendiri, bahkan sampai ada yang bilang kayak, ya aku nggak merit, ya kan? itu memang mungkin case ekstrim, tapi sekarang ini udah bukan hal yang ekstrim gitu ya, malah banyak yang mengambil keputusan seperti itu. Sudah menjadi hal yang wajar sih. Mungkin ada beberapa hal sini yang aku mau lurusin dulu ya. Kesatu, hyper independent women itu bukan berarti harus melulu tentang finansial gitu loh. Hyper independent woman ya maksudnya di saat kita belum punya pasangan secara finansial ya kita memang harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Betul. Tapi hyper independent di sini maksudnya selain finansial kita melihatnya adalah emotional needs gitu loh, psychological needs, banyak sekali kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai individu gitu loh, emotional needs, mental health needs gitu kan. Nah itu kebutuhan yang terpenuhi dan juga social needs jangan dilupakan gitu loh. Salah satu hal yang penting karena kita adalah makhluk sosial gitu loh. Nah kalau misalnya kita ngomong hyper independent women, di case-nya biasanya ini adalah orang-orang yang hyper independent in almost all aspects. Mungkin aku bilang all aspects. Kita ngomong mungkin extreme case-nya deh, jadi lebih kayak lebih gampang gampang lagi nih tak ribet ya. Kita ngomong semua aspek deh. Nah, kedua, satu hal yang mau aku luruskan juga adalah keputusan seseorang atau seorang wanita untuk tidak menikah, aku mungkin akan berbeda dari satu case ke case lain gitu loh. Aku nggak akan bilang bahwa itu karena mereka tuh hyper independent, enggak juga gitu loh. Banyak pastinya faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut gitu kan. Nah jadi mungkin dua hal itu yang ingin aku luruskan dulu gitu ya. Nah, Ya berarti yang itu lain cerita. ya itu lain cerita lagi karena maksudnya banyak faktor-faktor gitu kan. Untuk keputusan menikah juga kan bukan hal yang simple gitu loh. Tanggung jawabnya sangat besar kan. Ya karena kan juga nanti di saat punya keluarga gitu kan akan ada keluarga tambahan gitu loh ya kan, dari keluarga pasangan dan keluarga kalian keluarganya sendiri yang mungkin punya anak dan segala macam gitu loh. Jadi itu hal lain lagi yang akan kita bicarakan gitu loh. Cuma kalau misalnya di sini aku akan lebih membicarakan mengenai hyper independent women itu di dalam semua aspek gitu loh ya. Jadi kalau misalnya keputusan untuk menikah itu beda lagi halnya, mungkin salah satunya itu, tapi aku yakin banyak faktor-faktor lainnya juga yang berada di sana. Tercampur. Ya kayak gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Oke, tadi tuh aku sempat nanya, maksudnya kita ngomongin bukan hyper independennya aja deh, kita ngomongin independennya, betul, independen secara general. Menurut kamu itu hal yang bagus, yang sehat atau tidak gitu? Kita ngomongin sehat atau tidak gitu? Sehat atau tidak, balik lagi ke bagaimana kondisi mental atau kesehatan mental orang tersebut. Mungkin bisa dielaborate lebih. Jadi lebih karena gini, di saat kita menjadi orang yang independen,
apakah itu memberikan diri kita ke satu kepuasan? Kedua, apakah dengan kita mengambil semua tanggung jawab itu dan totally menjadi independen dan gak mau sama sekali meminta pertolongan orang lain, apakah itu menambah burden kepada diri kita sendiri? Apakah itu mempengaruhi kesehatan mental kita? Di saat itu mulai mempengaruhi kesehatan mental kita, mungkin bisa kita pertimbangkan apakah ini sehat atau tidak. Gitu. Apakah sebenarnya cara kita mengatasi atau mengatasi situasi yang ada atau menjalani situasi yang ada ini apakah sehat atau tidak, gitu. Apakah ini bisa, apakah ada tanda-tanda burnout misalnya kalau kita ngomongin di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada tanda-tanda burnout, apakah ada tanda-tanda gangguan emosional atau gangguan kesehatan mental, gitu loh. Atau mungkin hanya symptoms gitu kan dari kesehatan mental yang mulai terganggu gitu. Nah, kalau memang ada, kita bisa tanyakanlah kepada diri kita sendiri, apakah ini sehat. Jadi kalau aku lebih ngambilnya ke arah situ. Kalau dibilang sehat atau enggak, balik yang Kevin bilang ya, sesuatu yang berlebihan itu biasanya kurang sehat, tidak sehat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di case ini, aku akan lebih memberikan judgment atau penilaiannya itu terhadap orangnya sendiri. Tindakan yang diambil. Ya, karena kan balik lagi seperti kita tadi bilang di awal bahwa siapa yang lebih tahu diri kita sendiri. Betul. Ya kan? Nah, tapi memang aku setuju ya dengan poinnya dia bahwa ya mungkin kalau misalkan dilihat dari dalam diri, ya itu yang harus benar-benar diperhatikan. Itu apa ya, kalau di zaman sekarang ya yang kita tahu bahwa kayak perempuan setelah kuliah bekerja, setelah bekerja dia juga mempunyai social life-nya dia. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan juga seperti itu. Apakah mungkin mereka juga terpengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti mungkin teman-teman mereka yang memutuskan untuk menjadi independen, atau mereka sendiri yang mungkin bisa dibilang yang belum cukup pandai dalam memanage waktunya mereka, jadwal-jadwal yang ada di kehidupan mereka. Nah, itu yang harus dievaluasi ulang lagi gitu, bukan hanya di dalam diri juga, tapi hanya di luar juga harus dilihat kembali seperti itu. Ya, jadi bagaimana keputusan kita untuk menjadi independen itu juga apakah mempengaruhi orang lain atau tidak. Betul. Lingkungan sekitar, terutama bagaimana itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, hubungan sosial kita, terutama pertemanan dan keluarga. Apakah menjadi hubungan yang sehat? Gitu. Jadi kalau kita coba melihat sisi lainnya, untuk wanita yang sangat-sangat mengandalkan orang lain atau mungkin opini orang lain gitu. Hal seperti itu apakah sesuatu hal yang baik? Mungkin sampai batasan tertentu ya. Lagi maksudnya tidak bagus. Oke. Ya, tapi maksudnya mungkin pertanyaannya agak sedikit diubah. Karena ada orang yang bilang bahwa di saat orang sangat bergantung pada kita kan merasa kurang nyaman. Tapi untuk orang itu sendiri bisa jadi orang itu memang ingin dan butuh penilaian orang lain. Bisa. Mungkin kalau di saat itu berarti apa ya? Mungkin dia harus sebagai si individu tersebut, dia harus mengerti bahwa apakah yang dia butuhkan opini orang lain itu karena kelemahannya dia, balik lagi, apakah karena kelemahannya dia tidak mempunyai sisi tersebut dan dia butuh opini orang lain atau suara dari orang lain untuk membuat suatu keputusan. Nah, itu yang harus dibalikin lagi. Tapi jikalau misal individu tersebut tahu bahwa dia mempunyai hal tersebut, maksudnya mempunyai kekuatan tersebut, tahu cara memecahkan masalahnya,
tapi dia mengandalkan orang lain, ya itu bisa dibilang juga kurang bagus. Ya, mungkin karena jatuhnya terkesan orang itu tidak percaya diri. Mungkin nggak selalu di case dimana yang orang itu nggak percaya diri, tapi ada yang mungkin percaya diri tapi orangnya males, kita kan nggak tahu gitu, banyak faktor lainnya gitu. Tapi ya memang kembali lagi itu memang ada kaitannya dengan kepercayaan diri si individu, tapi kepercayaan dirinya tersebut juga sebenarnya datang dari dimana dia tahu sisi kelemahan mereka dan sisi kelemahan dan kekuatan mereka. Setelah itu apa yang si individu mau lakukan, itulah yang harus si individu tahu. Seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut Anda? Kalau menurut aku, kalau kita ngomongin suatu situasi atau misalnya hanya situasi-situasi tertentu, ya balik lagi kayak yang Vini bilang, mungkin ya memang itu titik kelemahannya gitu kan, atau mungkin yang kurang informatif atau kurang informasi di situ gitu kan, sehingga dia membutuhkan masukan dari orang lain, ya itu sah-sah saja gitu loh, ya kan. Nggak ada yang ilegal. Cuma kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya menjadi kalau kita ngomongin extreme case-nya adalah menjadi overly dependent gitu kan, berarti kan semuanya itu benar-benar dependent dengan orang lain gitu kan. Nah, kalau aku lebih melihatnya mencari tahu ada apa yang membuat orang ini ingin mendengarkan pendapat orang lain. Kalau kondisinya orang ini mungkin itu di contoh lah, misalnya aku mengerjakan sesuatu di bidang aku, tapi walaupun aku merasa percaya diri bahwa ini udah oke nih, bisa gitu kan, tapi masih menanyakan ke kalian nih, misal sebagai atasan aku gitu, masih menanyakan apakah ini bisa atau enggak, bisa di-improve atau enggak gitu. Karena kan jatuhnya kan jadi kayak butuh approval dari orang gitu. Jadi kayak apapun itu, walaupun dia merasa dia bisa, tapi jatuhnya kayaknya kalau belum ada approval dari orang nih nggak sah untuk dijalankan gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya aku kan maksudnya kalau aku akan mencari tahu dulu kenapa menurut kamu di kasus ini ya, kita ngomongin contoh di kasus saya. Kenapa menurut kamu approval orang itu lebih penting daripada approval diri kamu sendiri? Gitu. Kalau aku kan melihatnya seperti itu, ya kan? Kamu udah tahu bahwa itu bisa, ya kan? Tapi di satu sisi kamu butuh double confirmation, gitu. Butuh konfirmasi lebih lanjut bahwa ini memang bisa. Karena kalau misalnya kita ngomong seperti itu, berarti kan udah sesuatu ragu, ya kan? Nah, kenapa? Gitu loh. Ada apa? Apa yang membuat kamu ragu? Gitu loh. Entah apakah karena balik lagi, apakah kamu kurang informasi tentang hal-hal tertentu, atau kalau misalnya kalau kita lihat lagi sebagai extreme case-nya, apakah ini adalah pattern? Kamu selalu meminta pendapat orang lain, gitu kan? Nah, kalau misalnya selalu meminta pendapat orang lain, balik lagi ke pertanyaan saya, kenapa ini menjadi suatu hal yang penting? Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomong dependent, ya mungkin to some extent sampai sebatas tertentu itu adalah batas yang wajar, gitu kan. Tapi kalau misalnya gini aja deh, simpelnya sampai dimana kamu nggak bisa melakukan sesuatu atau nggak bisa memutuskan sesuatu sendiri dan harus mendapatkan approval orang lain, pikirkan apakah ini sehat atau tidak. Tapi apakah ada hubungannya dengan mereka yang misalnya terlalu sering dikritik orang lain atau terlalu sering
dinilai orang gitu. Apakah itu mempengaruhi dia menjadi seseorang yang sangat-sangat bergantung dengan orang lain? Bisa jadi. Ada saja. Karena gini ya, maksudnya kalau kita ngomongin sebagai misal individu itu mempunyai pengalaman seperti itu, tapi kalau misalkan dibilang bahwa oh dia udah biasa kayak gitu, itu kan terkesan jadi ya sifatnya dia seperti itu menjadi kebentuk di dalam diri mereka. Nah itulah kan yang sebenarnya mungkin balik lagi ke poinnya Erin, bahwa ya sebenarnya enggak semuanya seperti itu, tapi kan kalau misalkan jatuh seperti itu terkesannya apa ya, dia yang nggak percaya diri, yang sudah biasa bahwa poinnya dia tidak didengarkan. Nah itu kan menjadi suatu masalah, itu menjadi suatu masalah tersendiri seperti itu. Karena ada kan kita apa ya, hal-hal seperti itu biasanya menjadikan individu menjadi mungkin satu sangat ambisius, sangat independen, atau di sisi lainnya adalah sangat-sangat tidak percaya diri. Memang sangat ekstrim, tapi dua hal itulah yang nggak bisa dimungkirkan seperti itu. Itu nggak bisa disingkirkan bahwa ya ekstrim case-nya seperti itu kenyataannya dan faktanya Bisa terjadi. Betul. Sedangkan kalau misal itu sudah terbiasa, lalu ya sebenarnya bukannya berarti tidak bisa dirubah. Barangkali semua kelemahan bisa dirubah, bukan dirubah, sebenarnya bisa kita manfaatkan seperti itu. Nah tapi bagaimana si individunya ini mau memanfaatkan sifatnya dia atau karakteristiknya dia yang seperti itu gitu. Apakah dia mau berdiam diri dan mengikuti omongan orang lain, atau dia mau mengambil poin-poin itu lalu menjadi mengkonstruksi ulang, mengevaluasi ulang, dan menjadikan itu sebuah pembelajaran bagi diri dia untuk bergerak maju. Bukan berarti dia mendengarkan omongan orang lain lalu diam diri. Jadikan itu sebuah kesempatan untuk belajar. Kalau saya poinnya seperti itu. Saya melihat dan pandangannya seperti itu. Ini saya ambil dari apa yang Anda katakan. Dengan apa ya, karena hal-hal kritikan orang, opini orang, atau penilaian orang itu kan kadang-kadang apa ya, sangat-sangat sensitif lah ya. Kita lihat kadang-kadang tuh yang mempengaruhi kita sangat dalam gitu. Tapi mungkin lebih karena apalagi untuk wanita gitu ya, karena kita kan lebih jatuhnya lebih peka dengan emosi. Karena kalau dibilang emosional nggak semua wanita lah. Nah, mungkin kan kita lebih peka dengan emosinya kita gitu. Bagaimana kita bisa mengubah apa yang kita rasakan ini menjadi sesuatu hal yang bisa memotivasi kita gitu. Mungkin mau memulai duluan. mungkin kalau aku ya, kalau aku melihatnya balik lagi sih ke pemahaman diri sendiri gitu loh. Kalau memang kita orang yang peka dengan emosi sendiri atau dengan emosi orang lain gitu kan, itu kan bisa menjadi suatu hal yang kita manfaatkan sebenarnya gitu loh. Kenapa? Karena di dalam dengan kita menjadi orang yang peka terhadap emosi orang lain, kita kan juga bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain gitu loh. Ya kan? Karena kita bisa melihat, oh orang ini seperti ini, sedangkan yang saya rasakan seperti ini. Kira-kira enaknya jalan tengahnya seperti apa ya? Komprominya seperti apa ya? Gitu, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya itu bisa menjadi suatu hal yang bisa kita utilize gitu ya, yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Nah,
tapi bukan berarti menjadi emotionally manipulatif ya, itu berbeda hal lagi. Tapi jadi tolong untuk jangan digiring ke arah sana gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ngomongin tentang menjadi manusia yang lumayan peka gitu ya, mungkin ini untuk cewek dan juga untuk cowok atau perempuan atau maupun laki-laki gitu kan. Saya yakin pasti ada juga laki-laki yang emosionalnya peka gitu. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk berempati dengan orang lain gitu loh. Itu juga bisa menjadi salah satu kekuatan kita pada akhirnya gitu. Karena kita bisa memahami orang lain, bisa mengerti situasi mereka, dan mungkin kita bisa menawarkan atau memberikan solusi yang atau mungkin pandangan setidaknya gitu ya, pandangan yang bisa dimengerti oleh orang tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa menaruh diri kita di situasi orang itu, akan sangat sulit bagi kita untuk melihat perspektif lain gitu kan. Karena kita terfokus pada persepsi kita gitu. Tapi di saat kita membantu orang itu untuk melihat dari sisi mereka, dan maksudnya kita bisa berempati dengan mereka, kita bisa melihat pandangan lain, kita juga bisa memberikan perspektif baru kepada mereka gitu. Jadi mungkin menjadi terutama para wanita yang emotionally sensitif gitu, atau mungkin emotionally lebih peka gitu kan, ini bisa menjadi suatu kekuatan sebenarnya gitu loh bagi mereka gitu. Memang sih saya setuju ya, karena gitu loh, karena kalau dilihat memang poinnya itu saya sangat setuju. Karena ini di dalam sebuah kelompok, kita ngomong misal di lingkungan sosial kalian, lingkaran pertemanan kalian juga pasti kan lebih gimana sih caranya untuk bisa mempertahankan pertemanan tersebut adalah kita bisa mengerti posisi mereka dan mereka bisa mengerti posisinya kita. Nah, itu pun membutuhkan sisi sensitif atau sisi emosional kita sebagai individu maupun perempuan dan laki-laki seperti itu. Nah, balik lagi di mana mereka malah saya merasa ini kesempatan yang bagus kalau misalkan bisa dimanfaatkan dengan baik, adalah mereka bisa menjadi mediator yang bagus atau mediator yang pandai. Di sisi lain mereka bisa menjadi anggota kelompok atau jadi mungkin kalau dikenal sebagai team player yang baik gitu, karena mereka bisa lebih mengerti situasinya dan lebih bisa membaca perasaan orang itu gitu. Yang malah jujur saja kalau menurut saya wanita yang memiliki sisi emosional malah tidak terlihat dependen. Malah kalau memang itu digunakan dengan baik, itu adalah sesuatu kekuatan di dalam diri mereka gitu. Sebenarnya bukan hanya wanita ya, tapi juga laki-laki seperti itu. Selain menjadi tim player yang baik, selain menjadi mediator yang baik, saya malah merasa mungkin lebih terkesan sebenarnya satu skill manajemen kali ya, bahwa untuk mereka bisa membaca perasaan orang tersebut, sisi orang tersebut, itu malah menjadikan mereka suatu pemimpin yang mungkin ada di situasi yang pemimpin yang seperti itu dibutuhkan, atau pekerjaan yang membutuhkan sisi emosional mereka, sisi sisi sensitifnya mereka, femininnya mereka. Nah, itu kan seperti perawat, dokter itu kan dibutuhkan seperti itu, atau pekerja sosial itu dibutuhkan. Makanya sebenarnya kalau menurut saya tuh nggak ada yang namanya
kelemahan ya, tapi memanfaatkan kelemahannya itulah yang menjadi poin penting dalam pembicaraan atau topik ini. Selama kita membahas ya, saya merasa itulah yang terpenting gitu loh, bagaimana memanfaatkannya itu menjadi suatu opportunity seperti itu. Jadi istilahnya apapun kelemahan seseorang itu yang penting kita bukan yang kayak merasa stuck gitu, tapi harusnya kita mungkin untuk rangkum lah ya, harusnya kita bisa mengevaluasi diri kita, bisa mengobservasi kondisi, jadi kita tuh tahu seperti yang Anda bilang untuk membuat rencana ke depannya seperti apa. Dan maksudnya karena apa ya, kadang-kadang orang-orang itu merasa kelemahan mereka itu ya udah nggak bisa diapa-apain gitu, tapi yang padahal sebenarnya kelemahan mereka itu bukan sesuatu hal yang bisa membusuk gitu aja gitu. Karena kayak mereka tuh punya semua alat dalam diri mereka untuk memperbaiki itu gitu, atau menggunakan itu dengan cara yang berbeda istilahnya gitu. Jadi suatu kelemahan itu bukan berarti mereka nggak bisa apa-apa, tapi lebih karena itu pelajaran untuk mereka lebih mengenal diri mereka sendiri dan untuk perkembangan ke depannya. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan, ada satu hal penting yang tadi terlintas adalah bagaimana suatu kelemahan itu mungkin kita lihat itu sebagai suatu kelemahan di dalam suatu situasi, tapi bisa menjadi kekuatan di sisi lain, di situasi yang berbeda. Betul. Gitu. Karena apa, kalau kita mau bicara kayak contoh gitu kan, dari sini menggunakan kayak ada loh beberapa pekerjaan gitu kan yang ternyata menggunakan sisi sensitif atau kepekaan emosional ini menjadi suatu hal yang yang sangat berpengaruh gitu loh, ya kan, menjadi sesuatu hal yang sangat positif gitu loh, bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan gitu loh, ya kan. Jadi kayak mungkin kalau misalnya contoh gitu kan ya, kayak seorang anak gitu kan, misalnya yang nggak bisa diem gitu kan, kita melihat itu kamu nggak bisa diem banget gitu kan ya, itu kita ngeliatnya kayak ini anak nih lemahnya adalah konsentrasi misal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita melihat di perspektif lain gitu kan ya, mungkin mereka dianggap sebagai nggak bisa diem atau apa, tapi di saat mereka bermain dan maksudnya kayak belajar sesuatu yang handy, yang hands off gitu kan, yang praktikal, itu kan menjadi sesuatu kekuatan gitu loh, ya kan. Atau mungkin anak yang dibilangnya cerewet, ngoceh mulu, ya kan, nanya mulu gitu loh, tapi di suatu situasi lain ini menunjukkan, kalau kita melihat dari perspektif lain gitu kan, ini menunjukkan betapa komunikasi yang kuat, skill komunikasi yang kuat dari anak ini gitu kan. Atau mungkin dia punya rasa ingin tahu yang besar gitu. Jadi balik lagi mungkin aku akan menambahkan, tergantung kita melihat dari perspektif yang mana. Dan yang kedua, enggak semua kelemahan itu menjadi kelemahan. Kelemahan bisa menjadi kekuatan di situasi tertentu. Dan ya benar, begitupun sebaliknya, kekuatan di satu sisi akan mungkin menjadi kelemahan gitu. Mungkin seorang leader yang kita bilang bahwa dia sangat-sangat berprinsip gitu kan, tapi di satu sisi di mana dia butuh fleksibel, mungkin ini akan menjadi masalah besar gitu ya kan, bahwa kayak orang ini nggak bisa fleksibel nih gitu loh kan. Itu seperti itu. Jadi tergantung dari mana kita mau melihat perspektifnya seperti apa, dan juga bagaimana kita mau melihat maksudnya di situasi mana gitu loh. Setiap situasi akan berbeda gitu.
mungkin terkesannya lebih ke arah kayak jangan menutup sebelah mata lah. Karena ketika melihat dengan dua mata ya akan lebih luas lagi pandangannya dibandingkan menutup sebelah mata atau membuka hanya dengan satu mata gitu. Karena ketika dibuka, pandangannya sangat-sangat luas. Ternyata banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa diambil dalam situasi tersebut seperti itu. Dibandingkan melihat dengan satu mata yang iya kita hanya bisa melihat kirinya atau kanannya doang kan gitu. Melihat gambaran besarnya. Betul. Nah ya, kalau misalnya dari sisi kamu nih, maksudnya kan dari tadi aku sama Vini udah sharing ya, perspektif kita seperti apa. Kalau misalnya kalau Vina sendiri seperti apa? Apa ya? Mengenai apa ya, maksudnya mengenai kelemahan, kekuatan, hyper independent, overly dependent. Mungkin cocok sih ya dengan topiknya karena kita ngomongin masih ngebahas tentang women ya. Karena kita lagi benar-benar yang apa ya bulannya International Women's Day lah misalnya. Pas banget kan kamu you as a woman, kamu sebagai perempuan gimana sih kamu melihat kelemahan kamu atau dengan topik ini. Dan bulan depan kita masih ada women empowerment lagi karena Hari Kartini gitu loh. Kalau aku sih ya, ini sharing experience saja lah ya. Karena kalau dulu aku waktu masih kecil, aku itu boleh bilang tuh kalau misalnya aku punya suatu kelemahan, aku lebih ke arah yang kayak udah kabur aja gitu. Jadi kalau aku akan selalu merasa aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Di saat itu aku nggak mengevaluasi diri aku atau kondisinya gitu. Jadi tidak seperti yang kalian sarankan. Tapi itu respon yang normal ya Om ya. Ya, Kecil ya. Maksudnya waktu masih kecil gitu kan, kita seberapa aware sih gitu kan dengan diri sendiri dengan lingkungan itu kan hanya terbatas ya. Dan apa ya boleh bilang mungkin karena omongan dari orang tua, tuntutannya juga mungkin, begitu dari guru juga dan lingkungan karena harus pindah-pindah sekolah, jadi kayak banyak lah masukan atau omongan-omongan orang tuh yang aduh kayaknya terlalu beban banget deh gitu. Jadi kadang-kadang tuh yang kayak misal dapat nilai jelek atau apa tuh jadi kayak udahlah yang penting emang gue gak bisa ya udah gitu loh. Kayak gitu. Jadi waktu itu lebih terkesan pasrah aja sudah. Kalau lulus ya lulus, kalau enggak ya udahlah gitu loh. Karena jujur sih, maksudnya iya seperti yang contoh yang diberikan tadi gitu loh, maksudnya karena tuh aku bukan tipe orang yang bisa belajar secara akademis gitu ya. Jadi aku tuh lebih gampang belajar kalau misalnya praktek gitu. Jadi kalau misalnya secara akademis tuh aduh udah pusing banget lah untuk ngomongin yang kayak teori lah. Mungkin gitu. pertanyaan kali ya adalah selama apa nih butuh waktu berapa lama untuk kamu untuk benar-benar tahu bahwa aku tuh bukan yang apa ya, aku kurang dalam akademik. Aku tuh lebih yang hands on, lebih yang praktikal. Nah mungkin nanti banyak viewers atau penonton kita juga atau pendengar mungkin yang akan bisa relate gitu loh, karena pasti ada struggle itu gitu. Semoga di dalam maksudnya di dalam sekolah gitu. Karena sekolah aja kita ngomong kalau sekolah berapa lama sih dari pendidikan dini sampai yang benar-benar apa ya kalau kita bilang kuliah gitu ya. Sampai selesai kuliah itu berapa tahun seperti itu. Kalau aku boleh bilang aku tahu waktu aku mulai SMP, SMA ya. Soalnya di saat itu benar-benar aku merasa yang kayak udah terpuruk banget, yang kayak nilai nggak bener-bener, belajar juga gak tertarik gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ya semua sekolah pasti ada yang namanya kelas olahraga, seni gitu itu yang paling menarik gitu loh buat aku. Jadi di saat itu tuh aku benar-benar merasa aduh kalau misalnya udah yang pelajaran yang teori-teori lah gitu. Tapi apa ya tergantung orangnya juga lah ya. Jadi di saat itu aku tahu bahwa aku benar-benar udah apa ya bukannya nggak bisa sih, lebih karena nggak ada dorongan atau motivasinya aja untuk belajar gitu. Jadi di saat itu aku benar-benar tahu aku lebih tertarik ke
suatu hal yang seperti ini, oke berarti nih aku bisa mengembangkan diri aku di kategori ini gitu. Nah jadi dengan kelemahan itu kamu bisa tahu kekuatan kamu juga ya. Iya. Kalau misalnya kayak dulu kayak orang tua selalu bilang kayak kamu kuliah deh, biasanya selain cari kerja gampang atau apa kayak gitu. Buat aku malah jadi hal yang sulit karena kayak di saat kuliah tuh yang aku tahu yang kayak semuanya teori, harus belajar lagi kayak gitu-gitu, jadi kayak apa yang mau diambil gitu kan. Jadi cuma ngambil itu, oh dulu pernah belajar ini, cobalah masuk sini gitu. Jadi aku mencoba untuk kayak ya ambil gampangnya aja deh gitu loh, yang belum pernah belajar nggak mungkin gagal kan gitu. Cuman yang namanya kuliah memang beda kan ya. Jadi ya seenggaknya apa ya, buat aku mungkin di saat aku tahu kelemahannya aku jadi bisa tahu kekuatan aku di mana aku bisa mengembangkan diri aku gitu. Ya karena maksudnya kan apa ya, maksudnya ya bagi kalian kalau misalnya kita ngomong ya, mungkin kamu anggap itu sebagai kelemahan, tapi ternyata kamu menemukan strength kamu juga gitu loh, kekuatan kamu atau kelebihan kamu di hal-hal yang berbau-bau praktek gitu kan, yang lebih menarik ya buat kamu ya. Cuma ya pastinya ini adalah struggle di mana semua orang, bahkan aku yakin banyak banget pasti yang bisa relate gitu loh. Betul. Dan untuk sesuatu hal yang apa ya, maksudnya dengar komentar negatif atau apa, itu pasti hal juga yang semua orang bisa relate gitu loh. Cuma mungkin yang berbeda adalah bagaimana cara kita merespon gitu loh. Dan aku yakin aku juga bisa share sama Vina gitu loh, bahwa ada maksudnya komentar-komentar yang kurang enak didengar, terutama waktu masih kecil gitu kan, yang mungkin daripada konstruktif lebih destruktif gitu ya, atau menghancurkan gitu loh. Untuk aku, dari posisi aku, dari opini aku saat itu gitu loh, ya kan. Jadi tapi balik lagi, setelah kita mengalami ini, kita tuh maunya seperti apa? Apakah kita mau tetap di situasi itu, membiarkan diri dan berdiam diri di titik itu, atau kita mau mengambil langkah maju, mengambil langkah mundur ke samping, atau mengambil langkah di tempat, itu juga suatu keputusan gitu. Ya, jadi intinya adalah langkah kita itu yang paling penting ya. Kita mau berbuat apa dan melangkah kemana. Ya, betul. Jadi dari situlah nanti kita akan bisa maksudnya memutuskan setelah mengambil langkah ini mau kemana lagi gitu. Mungkin lebih ke arah kalau dibilang adalah yang paling penting itu adalah sikap dan respon kita gitu. Respon terhadap situasi dan juga respon terhadap diri sendiri ya. Macam petualangan lah ya. Ya karena hidup itu petualangan gitu loh, karena pada akhirnya yang kita temukan adalah diri kita sendiri gitu loh. Pada akhirnya setelah mengalami semua pengalaman ini, dan itu gak akan berhenti sampai di titik akhirnya nanti gitu loh, karena kita akan terus berubah dan berevolusi gitu kan ya. Bukan menjadi dinosaurus tapi kita akan terus memperbaiki diri, maksudnya memperbaiki diri menjadi versi yang lebih baik gitu loh. Jadi dari perubahan-perubahan inilah kita menemukan diri kita yang sebenarnya gitu. Oke, jadi ini tadi pengalaman kita ya. Jadi mungkin penonton atau pendengar bisa mencoba untuk sharing ceritanya kalian, atau mungkin ya maksudnya yang mana tahu yang baca komentar kalian tuh bisa belajar juga dari kalian gitu. Jadi kalian bisa sharing di kolom komentar, tulis cerita kalian atau experience kalian, atau mungkin ada yang mau kalian sampaikan, pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana lah ya, atau insights mereka ya. Nah, coba komen aja di kolom komentar gitu. Dan
Nah, jadi nanti di episode berikutnya kita akan tetap membahas tentang women empowerment-nya. Jadi ditunggu aja nanti episodenya. Sampai jumpa lagi